Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Pemirsa Bincang Cerdas, kali ini kami sedang berada di SDN 004 Tuapaya, Kabupaten Bintan. Dan bersama saya Siska Ramalia, inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini kami sedang berada di Kabupaten Bintan, tepatnya di SDN 004 Tuapaya, Bintan. Dan pada hari ini kami menghadirkan 3 orang narasumber kami. Yang pertama, Ibu Rita Mardiani SPD SD, selaku Kepala Sekolah SDN 004 Tuapaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik, Dek. Kabar baik. Masih tetap semangat ya meski di pandemi alhamdulillah ini? Kita tetap semangat kok. Oke, baik. Dan pemirsa, narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Syukur Berkat Lase selaku perwakilan orang tua murid sekaligus ketua paguyuban di kelas 2B ya. Apa kabar Pak? Sehat Ibu. Sehat. Puji Tuhan. Masih tetap semangat ya? Amin. Amin. Ya, narasumber kita yang ketiga Ibu Susi Tara Eginda selaku wali murid ya dari siswa berprestasi di SDN 004 Tuapaya Bintan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah untuk sekarang baik. Baik, alhamdulillah. Baik, kita pertama beralih ke Ibu Kepala Sekolah dulu, Bu. Berbicara tentang SD 004 Tuapaya, kapan sih berdirinya serta bagaimana sejarahnya, Bu? Yalah. Baik, SD Negeri 004 Tuapaya ini terletak di kilometer 18 Jalan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Nah, sekolah ini berdiri yaitu tahun 1975. 75. Ya, sudah lama sekali, Bu. Ya. Nah, sekolah ini berdiri di atas luas tanah 5.964 meter persegi dan bangunannya yaitu 392 meter persegi. Jadi dulunya bangun ini awalnya itu semi permanen, Bu. Sekolah SD Impres. Sekolah SD Impres. Iya, dulunya SD Impres. Nah, kemudian sekolah ini lebih dikenal dengan nama SD Mantras sampai saat ini. Nah, rupanya punya ceritanya itu dulu di daerah ini terdapat pengalengan nanas, ya. Pengalengan nanas itu hasilnya itu dikirim ke luar negeri, yaitu di negeri Belanda. Wow. Nah, jadi sampai saat ini lingkungan sekitar ini lebih terkenal dengan Mantras. Nah, jadi SD 004 Tuapaya ini lebih dikenal orang SD Mantras. Mantras. Jadi kemudian berjalan seiringnya waktu, itu pertumbuhan penduduk, perkembangan penduduk sangat pesat ini di Kecamatan Tuapaya ini. Kemudian karena pesatnya sekolah yang semi permanen ini oleh pemerintah dibangun, mempunyai sarana dan prasarana alhamdulillah lengkap. Alhamdulillah ya, lengkap. jadi kita punya ruangan kelas, kita juga punya musola, pustaka titian ilmu, kantin sekolah, sarana bermain dan lain-lain. Jadi lengkap ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Baik, berdiri dari 1975. Apa saja ekstrakurikuler yang dimiliki SDN 004 ini? Iya, kita ekstrakurikuler sekolah ini sangat banyak, Bu. Ya, diantaranya itu kita punya marawis. Oke. Ya, kemudian punya seni tari. Kemudian ada kegiatan ekskul yang lain yaitu di bidang olahraga seperti catur, Ya. futsal, silat dan lain-lain. Silat dan lain-lain. Namun dari segi penerapan kurikulum, bagaimana yang diterapkan SDN 004 Tuapaya Bintan ini? Ya, kurikulum kita memakai kurikulum 2013. Dikarenakan COVID-19 ini, kita KI, KD berada dalam kondisi keadaan khusus. Benar. Nah, jadi kita khusus KI dan KD-nya kita memakai kondisi khusus menyesuaikan dengan keadaan COVID ini. Kita beralih ke tadi Bu, dengan ekstrakurikuler. Di masa pandemi ini berarti tidak terlaksana ya Bu ya? Ya, jadi pembelajaran kita tetap laksana.
yaitu eskulnya itu kita hanya yang memakai anak yaitu yang tidak banyak. Misalnya kita pantomim, nah itu kita tetap berjalan. Kemudian karena anak sudah terlatih dari dulu, walaupun kita tidak ada pengumpulan massa, jika ada sekolah atau daerah instansi lain meminta anak kita untuk menari, kita siap gitu. Jadi anak siap tampil. Anak siap tampil. Ya. Jadi tetap latihan atau bagaimana? Latihan kalau untuk yang tidak memakai anak banyak. Kita latihan, tapi kalau yang banyak kita tidak, seperti Marawis kita tidak latihan karena itu mempunyai personil yang banyak. Benar sekali. Itu dia. Baik Bu, dari sisi mekanisme pembelajaran apa yang dilakukan atau yang diterapkan di masa pandemi ini di SD 004 Tuapaya? Ya, mekanisme pembelajaran kita memakai sistem daring dan luring. Daring dan luring. Ya. Kemudian sekarang kita ada penguatan bimbingan belajar. Penguatan bimbingan belajar kita bahas di segmen berikutnya. Iya. Oke. Ibu, kita jeda sesaat boleh ya Bapak, Iya, Ibu? iya. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kita akan kembali bersama kami. Tetaplah bersama kami di Bincang Cerdas. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri. Baik pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas dan bersama narasumber kami dari SDN 004 Tuapaya, Kabupaten Bintan. Dan kita lanjut ya Bu. Iya. Oke, baik. Tadi sudah Ibu sebutkan ekstrakurikulernya, salah satunya Marawis, seni tari, dan kalau saya lihat di belakang ini luar biasa pialanya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa dibilang mungkin sekolah mencetak siswa-siswi berprestasi. Prestasi apa saja sih Bu yang ada di SDN 004 ini?
Alhamdulillah ya, prestasi di sekolah kita ini sangat luar biasa. Sangat luar Ya, biasa. jadi di sini seluruh warga sekolah berprestasi. Ya, jadi kita tidak dari murid saja, tetapi dimulai dari kepala sekolah. Wow, Ya, luar biasa. Jadi kepala sekolah berprestasi, yaitu ada 2 prestasinya, yaitu kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten dan kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi. Kemudian kita guru juga ada 4 prestasi. Oke. Ya, PTK-nya ada 1 prestasi. Kemudian kita tidak kalah pentingnya itu orang tua juga berprestasi. Orang tuanya juga Iya, berprestasi. kita memiliki orang tua yang berprestasi ya tingkat nasional ya. Jadi orang tua juga ikut lomba membawa Ikut nama lomba, sekolah. luar biasa. Ya. Kemudian sekolah juga kita berprestasi, terutama itu ada 5 prestasinya. Mulai dari Adiwiyata Kabupaten, Adiwiyata Provinsi, kemudian kita menjadi berprestasi di penataan lingkungan sekolah terbaik. Oke, Iya, luar biasa. kemudian pustaka terbaik. Pustaka Nah, terbaik. Alhamdulillah ya. Jadi setelah dihitung semua dikategorikan itu prestasi kita itu 102. Wow. Ya, 102 itu dalam 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Kemudian kalau kita hitung tingkatannya, ya tingkatannya itu untuk sementara ini tingkat kecamatan itu 16, tingkat kabupaten itu 10, tingkat provinsi 2, kemudian tingkat nasional yang sungguh luar biasa ada Tingkat 74 prestasi. 74 prestasi, Ya, luar jadi total biasa. seluruhnya 102 prestasi. Sedangkan murid yang memperoleh prestasi secara keseluruhannya itu ada 88 prestasi. 88 murid. Dari berapa siswa Bu di SDN 004? Kita siswa terdiri dari 597 siswa. 597 siswa. Siska tertarik sama tadi Bu bilang bahwa orang tua juga meraih prestasi. Dari sisi apa tuh Bu? Dari bidang apa? Ya, alhamdulillah kita orang tua juga berprestasi. Ini tak tanggung-tanggung prestasi diraih orang tua di tingkat nasional ini ada 4 ya, 4 orang tua ini, yaitu mulai dari Susitara Eginda, kemudian Siska Arikia, ada Mariati, kemudian ada yang lain. Nah, coba kita tak bisa hadirkan di sini. Benar. Karena keadaan dan waktu. Itu kreatifnya dari segi apa nih Bu? Ya, jadi di sini kita memanfaatkan keadaan Bu ya, karena COVID ini kan kita tidak boleh pengumpulan massa. Jadi Benar. orang tua di sini kreatif dengan mengikuti pertandingan di bersifat online. Oh, luar ya, biasa. bersifat online mereka mengikuti. Alhamdulillah paling banyak prestasi yang dikumpulkan tingkat nasional oleh Ibu Susi Etara. Ya, itu dari 2 orang anaknya. Inilah Bu, pialanya di belakang ini luar semua. biasa. Berjumlah 74. 74. Iya. Baik Ibu, sekarang ada bersama kita nih 4 perwakilan dari pelajar berprestasi di SD 004 Kabupaten Bintan ya. Mungkin Ibu bisa sebutkan dari siswa pertama siapa, terus bentuk prestasinya seperti apa? Ya, ini Brikendi, siswa kelas 6. Ya. Ya, kemudian ini si Delvin, siswa kelas 3. Ini Zaki kelas 3 juga, dan ini Dep Happy kelas 4. Ya, ini semua adalah peraih tingkat nasional. Prestasinya dari bidang apa aja nih, Bu? Tadi yang paling banyak ini nih mereka berdua ini si Dep Happy dengan Kakak adik ya? kakak Luar adik biasa. yang luar biasa. Kalau Oke. si Delvin itu di menggambar. Menggambar. Ya, menggambar. Tenang orangnya ya, ternyata hobinya menggambar. Kreatif ya. Ini si Zaki ini video terbaik. Wow, Ya, itu luar dia, biasa. video Baik pemirsa, tadi sudah diperkenalkan sama Ibu Kepseknya, siswa-siswi berprestasinya. Masih semangat sayang? Semangat. Zaki masih semangat? Masih semangat. Nah, di antaranya ini ada 2 kakak adik yang menciptakan prestasi sebanyak 70 prestasi di masa pandemi ini, Bu. Iya. Oke. Nah, tadi Ibu Susi Tara Eginda ini merupakan wali murid dari kedua siswa kakak adik berprestasi ini. Ibu Susi Tara Eginda, prestasi apa sih Bu yang diraih oleh kedua putrinya ini? Alhamdulillah kalau untuk tingkat nasional ini baru-baru ini ya Bu,
dari mulai mengaji, terus surat-surat hafalan, surat-surat pendek, Oke. terus menyanyi sholawat, Wow, luar biasa. menyanyi dangdut, Luar biasa. menyanyi pop seperti Mandarin, Batak, Padang, Sulawesi, dan macam-macam lah pokoknya, lagu-lagu daerah juga. Luar biasa. Dan menggambar, mewarnai, terus puisi, pantun, cerpen, terus itu cipta puisi, cipta pantun, dan lain-lain. Dari Menari segala juga. bidang ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Menggambar iya, bernyanyi juga iya. Kalau Ibu sendiri bagaimana memotivasi anak tetap berprestasi di masa pandemi ini? Alhamdulillah nekat ya Bu sebetulnya. Kalau boleh dikatakan nekat. Kalau niat itu memang dari mulai ingin semenjak punya anak, ingin membuktikan bahwa pesan almarhum Bapak angkat dulu kan. Jadi keinginan beliau anak-anak harus berprestasi. Baik, luar biasa. Biarlah hidup miskin, yang penting punya prestasi yang bisa dibanggakan. Hidup miskin kita nggak malu. Seperti itu pesan beliau yang sudah almarhum. Terus keinginan saya itu anak terus tetap berprestasi walaupun di masa pandemi ini kan. Karena tidak hanya di sekolah, di luar sekolah, antar sekolah, tingkat RT RW, kabupaten, sampai ke tingkat nasional. Terus itu membuktikan walaupun kita orang miskin, tanpa sekolah TK, tanpa ngeles, ataupun namanya yang privat, tanpa les-les apa itulah namanya, saya nggak ngerti lah pokoknya. Yang penting otodidak. Kita niat buat ini anak, kebetulan memang kemauan mereka-mereka, kita sebagai orang tua hanya bisa berusaha dan mendukung. Semampu kita. Baik. Seperti itu Bu. Baik, berarti prestasi ini tidak terlepas dari dukungan orang tua dan pihak sekolah. Baik Ibu, kita jeda sesaat ya Pak, Bu. Baik pemirsa, kita jeda kembali. Usai jeda kita akan kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu.
menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau, melestarikan ragam kebudayaan Melayu, kultur, hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia, dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama narasumber kami dari SDN 004 Tuapaya, Kabupaten Bintan. Masih semangat? Semangat. Zaki masih semangat? Masih. Oke Bu Rita, kita sambung sedikit nih. Baik Bu, berdasarkan informasi yang Siska ketahui bahwa SDN 004 Tuapaya sudah menerapkan penguatan bimbingan belajar. Apa yang mendasari sehingga SDN 004 Tuapaya ini menerapkan penguatan bimbingan belajar? Iya, baiklah. Jadi SD Negeri 004 Tuapaya ini sudah melaksanakan penguatan bimbingan belajar. Nah, ini didasari oleh rapat evaluasi Dinas Pendidikan, pengawas, dan kepala sekolah. Jadi kita mengevaluasi apa kegiatan-kegiatan kita BDR kemarin. Oke. Maka setelah kita mengevaluasi, diambillah kesepakatan. Kemudian keluarlah surat yang dikeluarkan oleh dinas, yaitu dengan nomor 172/421/2/2021, yaitu tentang penguatan bimbingan belajar. Baik, kalau dari segi sisi protokol kesehatannya bagaimana Bu? Ya, kita mengikuti protokol kesehatan untuk menjaga keamanan. Jadi kita menyiapkan semua protokol kesehatan, mulai dari cek suhu, kemudian kita menyiapkan juga tempat cuci tangan, hand sanitizer, kemudian kita adakan penyemprotan 2 kali dalam 1 minggu, yaitu setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Jadi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Kalau aturan masuknya gimana Bu? Dari 500 siswa tadi ya? Jadi berdasarkan surat tersebut kita tidak semua masuk ya. Jadi di surat itu dibunyikan bagi jumlah murid 500 ke atas itu hanya diperbolehkan masuk 50 anak 1 hari. 50 anak ya, 1 kebetulan hari. kita ini muridnya 500 ke atas. Sedangkan murid yang 300 ke bawah itu hanya 30 anak per hari. Nah, itu udah. Jadi kita setiap hari itu anak masuk 50 anak yang kita bagi per kelas setiap hari. Jadi satu kelas itu ada 9 anak dan ada yang 8 anak. Berarti 1 hari hanya dibolehkan 50 anak. Saja. Oke, baik, saya beralih ke Pak Syukur Berkat Lase. Baik. Dengan kebijakan sekolah Pak, dengan penguatan bimbingan belajar, bagaimana tanggapan Bapak selaku orang tua murid? Ya, jadi tentunya kami sebagai orang tua merasa senang lah ya dan mendukung karena kami tahu bahwa penguatan bimbingan belajar ini adalah merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk memulihkan efektivitas cara belajar untuk mencapai kualitas pendidikan yang selama ini sempat down karena pandemi seperti itu. Ya, jadi dengan adanya penguatan bimbingan belajar ini, anak-anak bisa berjumpa dengan gurunya di sekolah. Benar. Ya, tentunya mematuhi protokol kesehatan ya. Walaupun itu sifatnya hanya penguatan bimbingan belajar dalam batas waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Oke, saya tertarik dengan jabatan Bapak nih di sekolah nih sebagai Ketua Paguyuban kelas 2B. Apa sih sebenarnya Pak tugas dari Ketua Paguyuban? Seperti apa sih tugas kesehariannya di sekolah? Baik, ya jadi Paguyuban itu adalah hanya berfungsi sebagai subkoordinasi dari komite. Ya, jadi kami itu adalah mewakili setiap kelas seperti itu. Ya, tentunya dengan tujuan untuk membantu setiap kegiatan di sekolah. Ya, dalam kegiatan yang selama ini kita pernah lakukan lah ya,
untuk membangun pojok baca, lalu juga untuk taman kelas dan juga untuk teras kelas seperti itu. Ya, jadi bentuk-bentuk kegiatan itulah yang paguyuban bisa memberikan kontribusi untuk sekolah, ya, untuk segala kegiatan sekolah di tempat ini. Baik, berarti setidaknya membantu pihak sekolah lah dalam memajukan dari segala bidang ya. Baik, terima kasih. Baik pemirsa di rumah, mungkin Anda bisa melihat di sisi kanan saya, di sisi kiri saya ada pohon sirih merah ya Bu ya. Iya. Mungkin kenapa pemirsa di rumah kok pohon sirih merah sih? Kok nggak lagi yang lagi viral ya pohon apa-apa bolong kali ya, apa-apa bolong. Oke, jadi Bu, dari masuk pekarangan saya juga sudah melihat wah banyak sekali ya pohon sirihnya. Saya yakin pasti punya makna nih dari SDN 004 sendiri. Apa nih Bu maknanya dari sirih merah nih? Iya. Jadi begitu mulai masuk ke sekolah, ya itu nampak sirih merah. Itulah yang unik dari sekolah ini. Iya, luar biasa. Dipertanyakan loh. Iya, inilah keunikan sekolah ini. Jadi sekolah ini mempunyai keunikan dengan ikon sirih merah. Jadi sirih merah ini tanaman yang susah tumbuh, Bu. Susah tumbuh? Iya, kalau kita setengah-setengah hati itu payah tumbuhnya. Oke, ya. Nggak boleh setengah hati berarti ya? Nggak boleh setengah hati, jadi dirawat dengan baik. Nah, sirih merah ini adalah tanaman obat yang sangat bermanfaat untuk warga sekolah dan warga sekitar. Alhamdulillah, di setiap tempat ada sirih merah. Nah, sirih merah ini guru-guru masing-masing punya. Guru-guru masing punya? Iya, mereka merawat sendiri, seperti ini ada namanya. Nah, itu dia. Nah, jadi alhamdulillah sirih merah ini merupakan ikon sekolah ini yang tidak pernah dijumpai di sekolah lain. Benar sekali. SDN 004 Tuapaya berikon sirih merah. Luar biasa. Terakhir Ibu Rita Mardiani SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN 004 Tuapaya Kabupaten Bintan. Apa harapan Ibu ke depan mungkin untuk siswa, orang tua, dan seluruh pelajar di Provinsi Kepulauan Riau? Silahkan sampaikan ke pemirsa TV Kepri, Bu. Iya, jadi saya sangat berharap sekali dan saya berterima kasih terutama kepada keluarga besar SD Negeri 004 Tuapaya yang saling bersinergi dalam memajukan sekolah ini. Jadi harapan saya ini tetaplah kita bina sehingga sekolah kita senantiasa yang terdepan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak, Ibu, semuanya, para siswa-siswi yang berprestasi. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Sehingga kehidupan kita bisa berjalan normal kembali. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita bersama Ibu Kepala Sekolah SDN 004 Tuapaya Kabupaten Bintan. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri.